Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Bahasa Indonesia dan Budaya yang akan mengambil tema tentang diksi atau pilihan kata. Diksi yaitu ketepatan pilihan kata selaras serta dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikan secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam berbahasa, baik tulis maupun lisan, diksi ini menjadi hal yang penting dan perlu kita dalami. Indikator dari ketepatan kata atau diksi ini, yang pertama mengkomunikasikan gagasan secara tepat dan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahwa indikator ketepatan kata ini menjadi komunikasi puncak atau tidak ada ambigu atau salah penafsiran. Indikator yang ketiga yaitu respons pendengar atau pembaca sesuai dengan harapan pembicara atau penulis. Yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Syarat-syarat ketepatan kata atau diksi. Yang pertama, dapat membedakan makna denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan makna kata bersinonim. Yang ketiga, memilih kata sesuai ejaan. Yang keempat, menghindari penafsiran subjektif. Yang kelima, menggunakan atau penggunaan imbuhan asing sesuai kaidah. Yang keenam, penggunaan idiomatik secara tepat. Yang ketujuh, penggunaan kata umum dan khusus secara tepat. Yang kedelapan, penggunaan kata yang berubah makna dengan tepat. Yang kesembilan, penggunaan kata secara konkret. Lebih dalamnya, kita akan bertemu pada sesi Zoom meeting atau pertemuan yang direncanakan, apakah baik langsung maupun melalui saluran media sosial ya, atau daring. Nanti akan lebih jelas contoh-contoh dari syarat-syarat ketepatan kata ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pilihan kata atau istilah. Yang pertama, pemakaian kata yang konkret sering lebih cermat daripada yang abstrak. Yang kedua, ungkapan klise atau linguis figuratif perlu dihindari, atau kata-kata kiasan perlu dihindari. Yang ketiga, kata yang bersinonim disesuaikan dengan konteksnya. Yang keempat, pilihan kata harus sesuai dengan pokok ujaran. Dan yang kelima, ketaksaan atau makna ganda sangat perlu dihindari. Nah, selanjutnya yaitu kriteria pilihan kata. Yang pertama, ketepatan, kecermatan, keserasian, dan faktor non-kebahasaan. Ada contoh-contoh yang perlu kalian pahami di dalam paparan ini. Yang pertama, faktor ketepatan atau kriteria pilihan kata tentang faktor ketepatan. Contohnya, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Kalimat yang kedua, dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Frasa kambing hitam yang pada kalimat pertama dengan kalimat kedua tentu saja berbeda. Karena kambing hitam yang pada kalimat pertama itu merupakan makna sebenarnya atau makna denotasi, sementara frasa kambing hitam pada kalimat kedua yaitu frasa tersebut bermakna konotasi. Kriteria pilihan kata yang kedua yaitu kecermatan. Beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Yang pertama, penggunaan makna zamak atau ganda. Mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara berganda, penggunaan makna kesalingan secara berganda, dan yang keempat, konteks kalimat.
Selanjutnya tentang keserasian, yaitu faktor kebahasaan antara lain hubungan makna antara kata yang satu dan kata yang lain. Yang kedua atau B, kelaziman penggunaan kata-kata tertentu. Selanjutnya yaitu faktor non-kebahasaan antara lain situasi pembicaraan, lawan bicara, dan sarana bicara. Tentu saja hal tersebut menjadi kriteria di dalam penggunaan diksi atau pilihan kata itu. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di sesi keempat ini. Mudah-mudahan kalian semangat untuk mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, sebagai perekat nasionalisme dan jiwa kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.